Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 10 saham akumulasi yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham INDF. Dan ternyata INDF ini kembali diakumulasi. Juga 9 saham lainnya, jadi total di pembahasan kali ini ada 10 saham, termasuk saham-saham komoditas. Dan ternyata ada saham PTBA yang juga cukup konsisten nih diakumulasi, sehingga teman-teman silahkan simak sampai akhir ya. Oke guys, jadi untuk INDF kenaikan di hari Jumat lalu hanya 1,11%, close di Rp6.825 per saham. Tapi jika diperhatikan di level sekarang pun INDF ini masih dekat nih dengan zona supportnya, yaitu di 6.600-an. Teman-teman juga bisa perhatikan beberapa kali INDF menyentuh zona support dan harga sahamnya berbalik naik alias bounce back ya. Sehingga kita bisa melihat ada tanda-tanda reversal di INDF, apalagi dibarengi dengan akumulasi yang terjadi sekarang ini. So, untuk hari Jumat lalu, net buy-nya dari CC, AKZP, YWRX, dan HD. Sedangkan retailnya ini banyak yang menjual, guys. Apakah mereka buy on weakness ya? Kemungkinan besar seperti itu. Jadi, naik 4%, 5%, mereka sudah take profit. Nah, ini kan baru naik sekitar berapa, guys? 3%-an ya? Baru naik 3%. Biasanya, retail itu tidak semuanya investasi. Terkadang dengan modal besar pun, banyak juga sebenarnya yang melakukan trade atau trading atau intraday. Ya, YPC lah. Yang penting cuan, asal cuan jual gitu guys ya. Jadi dia baru naik 2%, 3%, tapi dengan modal yang besar ya dirasa cukup. Ya mungkin dengan modal ratusan juta dia masuk, dapat 2%, 3%, ya dapat beberapa juta, ya mereka juga mungkin sudah merasa puas, ya sudah dijual gitu guys. Tapi menurut saya ini memang masih ada peluang yang bagus untuk dipantau, terutama besok ya di hari Senin, terkait dengan saham-saham yang berpotensi memberikan cuan. Ya, di masa-masa sekarang kita justru lebih prioritaskan. Sedangkan saham yang turun, kita tunggu dulu dia uh, retest ya di zona supportnya. Oke guys, jadi untuk INDF ada net buy, terutama di bulan-bulan ini guys ya, di bulan Januari awal, kita lihat akumulasi asingnya mulai cukup konsisten, dan terakhir di hari Jumat lalu juga masih ada net buy asing sebesar 26,7 miliar guys. Jadi masih lumayan oke nih untuk akumulasi asing di INDF ya. Semoga ini bisa berlanjut sehingga nanti di hari Senin INDF bisa benar-benar mengalami kenaikan dan reversal. Next, kita lihat ada tanda reversal juga di saham Mayora, di mana Mayora beberapa kali memang mencoba untuk naik ya, tapi kalau dilihat-lihat secara teknikal memang cukup volatil nih. Terakhir hari Jumat itu naik 4,11% di Rp2.280 per saham. Akumulasinya terlihat dari BK, PD, dan AK guys. Tapi coba kita cek ya guys ya untuk Mayora, seperti apa nih dari money flow asingnya, apakah bagus atau tidak. Ternyata baru di hari Jumat ya untuk akumulasi asingnya 1,7 miliar saja. Setelah di hari Kamis, ini terlihat ada net sell 12,1 M. Jadi mungkin untuk Mayora bisa teman-teman pantau aja dulu alias wait and see. Tapi justru kita penasaran nih dengan overall marketnya. Dari sisi domestiknya pun kita ingin lihat ya. Dari awal Januari sampai di 23 Januari guys, sampai di Jumat kemarin. Nah ini guys ya, ternyata akumulasinya normal saja, tapi top 1 ini terus masuk. Dan teman-teman lihat top satunya adalah PD alias domestik ya, 67 miliar guys. Full di 1 bulan ini dia akumulasi cukup banyak. Lalu ada AK, BB, LG, dan lainnya. So cukup menarik sebenarnya untuk Mayora, meskipun di sini yang lebih banyak melakukan akumulasi itu adalah investor domestik ya, bukan asing. Tapi it's okay. Next kita bahas saham selanjutnya, ada AALI. Apakah setelah banjir harga sawit bisa kembali melonjak? Bisa saja guys, kalau misalkan supply-nya menurun. Kalau misalkan permintaannya masih besar untuk sawit ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri, tapi supply-nya menurun, otomatis itu akan membuat harga sawit ya bisa mengalami kenaikan lagi, dan tentunya itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan sawit di bursa saham kita.
Oke guys, untuk Ali sendiri memang masih berada di zona uptrend, tapi beberapa kali retest ya di MA50-nya sempat turun di bawah moving average dan kita lihat ada potensi bounce back lagi nih, terutama di 2 hari perdagangan terakhir ya, hari Kamis dan Jumat ini. So, close di 7.675 untuk Ali naik tipis 0,9%, akumulasinya sih bagus, ada RF, PD, AK, CC, KK. Tapi sepertinya di sini domestiknya pun ikut masuk ya, bukan hanya asing guys. Coba kita cek untuk Ali. Tapi yang lanjut diakumulasi setelah ambruknya saham UNTR lalu adalah Astra International, yaitu induk dari AALI itu sendiri guys. Nah, jadi untuk AALI-nya kita perhatikan di hari Kamis itu ada net buy 3,4 miliar, sedangkan di hari Jumat net sell 1,3 M. Dan jika dilihat full dari awal bulan ya, Januari 2026, ternyata asingnya cukup rutin guys melakukan akumulasi. Jadi untuk Ali sendiri di minggu ini mungkin kita pantau terlebih dahulu saja karena asing masih pegang barang sebenarnya untuk Ali. Semoga nanti bisa lebih konsisten lagi untuk net buy-nya karena itu yang kita perlukan ya ketika kita melakukan trend following, kita butuh konfirmasi nih dari akumulasi. Kalau misalkan asingnya yang dominasi, maka ya kita lebih yakin lagi guys untuk buy and hold ya Ali sampai setidaknya resist di 8.800 untuk resist terdekat di 8.200. Kita lanjut ada SSMS masih di sektor sawit di mana kenaikan SSMS naik 4%-an di level Rp1.660 per saham dan lagi-lagi retest di MA50-nya. Tapi kemarin berhasil breakout guys. Jadi untuk SSMS secara teknikal ini sudah menunjukkan reversal. Beberapa waktu sebelumnya beberapa kali dia mantul ya di area MA150 yaitu sekitar 1520-an. So untuk SSMS teknikal yang bagus, akumulasinya kita lihat sih dari domestik nih. Ada LG, BKCP ya. Kemungkinan besar LG-nya di sini domestik. Tapi kita coba cek untuk saham yang satu ini guys. SSMS teman-teman bisa perhatikan asingnya tidak begitu banyak ya masuk di saham ini. Terakhir itu net buy yang lumayan di tanggal 20 Januari itu 1,4 M, tapi kesininya net sell tipis-tipis ya. Kisaran 300 sampai 900 jutaan saja. Jadi untuk saham yang satu ini SSMS saya rasa teman-teman lebih coba pantau dari akumulasi domestiknya karena ini cukup bagus sebenarnya kalau dari sisi teknikal ya, sudah bisa breakout di atas MA50. Selanjutnya ada Breeze. Breeze sempat mengalami kenaikan ya, ketika waktu itu Big Banks juga mayoritas naik. Tapi ketika Big Banks-nya turun, apalagi ada net sell jumbo di BBCA, kita lihat Breeze juga cukup terseret nih, cukup tertekan. Di tanggal 19 sampai di tanggal 21 turun lagi untuk Breeze-nya, tapi ada area higher low karena tanggal 22 dan 23 lalu ini kembali naik ya. Jadi untuk technically sebenarnya Breeze ini juga menarik guys. Tapi tentunya kita membutuhkan konfirmasi dari akumulasinya. Akumulasinya cukup normal, tapi yang terbesar adalah AZ ZPBK. Jadi di sini bukan hanya asing, domestik pun masuk ya di Breeze. Jadi untuk saham Breeze di hari Jumat kemarin baru ya terdapat net buy lagi 9,6 miliar. Teman-teman perhatikan mayoritas di minggu ini sebenarnya Breeze ini di net sell asing guys. Ya mulai dari hari Senin tanggal 19 ini sebenarnya masih didominasi oleh net sell asing. Jadi ya meskipun secara teknikal bagus, tapi kita tetap membutuhkan konfirmasi terutama dari akumulasi dan pembelian asing. Tapi kalau misal teman-teman mungkin ingin lebih memperhatikan domestik juga tidak masalah. Jadi gimana nih untuk Breeze? Apakah teman-teman tertarik atau tidak? Boleh tulis kolom komentar. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih berpacuan terlebih dahulu terhadap Big Banks-nya. Kalau Big Banks-nya bagus, bank secondliner juga biasanya akan ikut naik guys. Bahkan Breeze bisa saja lebih volatil atau lebih cepat naiknya dibandingkan dengan saham BBRI atau Big Banks lainnya. Tapi sejauh ini BCA yang saya lihat masih uh, banyak ya tekanan, terutama dari investor asing, di mana net sell-nya juga cukup jumbo. Nanti kita akan rekap saham yang paling banyak diakumulasi dan distribusi asing. Sebenarnya saya ada ide guys, kita bisa sebenarnya melakukan analisa itu di midday ya. Jadi di
sekitar jam 12 sampai jam 1 ya, siang hari, ketika marketnya istirahat, sebenarnya kita bisa guys melakukan analisa ya. Kenapa? Karena sudah ada data midday dari pembelian dan penjualan investor asing. Jadi setidaknya untuk saham-saham yang kita ikut net buy asingnya, di sana kita bisa lebih terarahkan lah. Oh, kalau misalkan kemarin di net buy diakumulasi dan besoknya ternyata midday lanjut di net buy, berarti sahamnya masih bisa di hold dong. Berarti sahamnya masih bagus gitu kan. Nah, saya ada ide ya untuk melakukan analisa terutama di siang hari ya atau di midday ketika ada data yang keluar. Jadi kita bisa langsung sharing ke teman-teman terkait dengan perkembangan saham dan sebenarnya bukan hanya titik entry-nya saja guys. Ya. Oke lah, misalkan kita sudah entry nih buy on weakness, tapi untuk hold terkadang kita juga butuh konfirmasi ya, butuh kepastian. Apakah sahamnya masih layak untuk di hold atau tidak gitu kan. Oke guys, selanjutnya kita bahas PTBA. Nah, kalau misal teman-teman setuju kita analisa lagi sahamnya di midday, di pertengahan sesi, ya silahkan tulis di kolom komentar guys. Ini juga sebagai arahan ya. Oh, kalau misalkan nanti BBCA-nya masih net sell, atau BRI berbalik ya, dari yang akumulasi menjadi distribusi, kita kan bisa aware gitu. Kita bisa sedikit bersiap-siap lah. Oke guys, jadi untuk selanjutnya kita bahas PTBA. Untuk PTBA ada kenaikan 1%-an di level Rp2.560 per saham. Dan di hari Kamisnya ada ada kenaikan 2%. Dan jika diperhatikan, memang kenaikan dari PTBA ini perlahan-lahan mulai naik. Semenjak ada itu guys ya, berita terkait dengan Menteri SDM yang memangkas produksi batubara dalam negeri. Nah, saya rasa karena satu faktor itu ya yang membuat saham PTBA ini berangsur-angsur naik. Untuk PTBA sendiri ada akumulasi dari ZP, OD, dan AKG. Sedangkan untuk investor retailnya kita lihat banyak yang menjual ya dan melakukan take profit di PTBA. Tapi sebenarnya PTBA ini justru akumulasi asingnya bagus guys. Net buy-nya sangat-sangat rutin dan ini terjadi bahkan sejak akhir Desember 2025 lalu. Jadi di awal Januari seharusnya teman-teman sudah pegang ya. Tapi kalau misal sudah take profit ya yowes mau gimana lagi kan. Masuk lagi Kak misalkan. Ya, saya mau masuk lagi Kak. Ya kalau misal teman-teman masih yakin trend following di PTBA saya rasa tidak ada masalah gitu ya. Karena kan kemarin sudah cuan, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan masih penasaran gitu guys ya dan masih mau coba entry, berarti teman-teman menggunakan strategi trend following ya, bukan untuk buy on weakness lagi karena kan sudah dijual untuk average bawahnya. Seperti itu guys. Jadi untuk PTBA menarik untuk dipantau terutama di hari Senin depan juga dengan saham-saham batubara lainnya. Next ada Inco. Inco saya rasa juga harga nikel masih berpotensi naik ya. Katalisnya sama tadi dengan batubara. Sebenarnya yang dipangkas produksinya terlebih dahulu itu nikel ya, nikel lebih dulu baru muncul berita dari Pak Bahlil Menteri SDM kita ya guys ya yang sebenarnya banyak dibuat meme gitu. Lucu-lucu sebenarnya guys ya, tapi beliau ya tidak baper lah. Nah, eh terkait pemangkasan produksi nikel dan batu bara ini tentunya menjadi katalis utama ya untuk saham-saham komoditas kita. Karena harganya berpotensi naik nih di market global. Untuk saham Inco, kenaikan 3,8% di Rp6.775 per saham masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Karena jika diperhatikan, minggu ini pun asingnya masih masuk guys. Di hari Jumat itu ada BBCC, BKAK, dan lainnya yang masuk. Coba kita lihat ya untuk Inco. Mungkin kita akan mulai besok ya. Kalau misalnya teman-teman setuju, boleh tulis kolom komentar untuk data midday yang sebenarnya teman-teman bisa lihat di sekuritas, tapi kita gabungkan guys dengan akumulasi dan distribusi di satu hari sebelumnya gitu ya. Jadi kita gabungkan nih dengan net buy dan net sell di hari sebelumnya gitu. Jadi terus beruntun ya, terus ibaratnya berlanjut lah. Karena data ini juga baru dan teman-teman bisa akses, jadi ya kita coba bahas lah mana yang lanjut di net buy atau yang berbalik net sell. Oke guys, untuk Inco, kita lihat net sell-nya sih tipis ya di hari Jumat hanya 9M saja, tapi jika dilihat teman-teman perhatikan di awal Januari
ya awal Januari akumulasinya sudah sangat besar guys untuk investor asing di saham Inco. Kalau misalkan akumulasi ini berlanjut, teman-teman bisa langsung melihat harga Inco-nya berpotensi lanjut naik, gitu ya. Oke guys, next kita ke Pegas. Jadi sudah kita dapatkan guys, ada PTBA, Inco yang mungkin kita akan pantau lebih jeli lagi untuk di pembukaan hari Senin besok. Ada Pegas yang sebenarnya masih sangat bagus untuk di hold. Kenapa? Karena harga gas alam juga sebenarnya mengalami kenaikan, gitu ya. Jadi untuk Pegas sendiri kita lihat kenaikan 5%-an terakhir hari Jumat masih melanjutkan fase uptrend dan close di Rp2.270 per saham. Akumulasinya juga bagus, ada MG, DX, BBBK yang masuk. Di hari Jumat sepertinya banyak atau didominasi oleh domestik, tapi coba kita lihat ya untuk 1 bulan transaksi terakhir. Nah, teman-teman bisa perhatikan, transaksi di 1 bulan terakhir, Pegas ini sangat didominasi ya oleh net buy, sehingga sahamnya menarik untuk di hold. Teman-teman yang sudah pegang harga bawah lanjut hold ya, karena pastinya akan lanjut cuan, akan lanjut hijau di portonya dan cuannya juga lebih besar lagi. Tapi untuk yang baru mau masuk, harus paham ada resiko, tetap ada resiko. Meskipun teman-teman menggunakan strategi trend following, ya kalau misalkan sudah waktunya pembatasan risiko dan harga sahamnya malah patah tren, otomatis teman-teman ya mau nggak mau nih harus ada strategi ya untuk stop loss. Kak, saya tidak mau stop loss, maunya averaging down. Ya tidak masalah juga, karena kan keputusan investasi teman-teman menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Next kita ke TPMA guys. Untuk TPMA kenaikannya masih 0% ya di hari Jumat, masih cukup sideways. Padahal di tanggal 2 Januari sempat ada kenaikan 7% nih untuk TPMA. Close di Rp600 per saham, ada normal akumulasi dari XLCCYP. Kita coba lihat ya asingnya seperti apa guys untuk TPMA. TPMA juga sebenarnya saham yang bagus, dari sisi usaha oke, dari sisi dividen oke. Jadi ya butuh kesabaran aja guys, karena tipikal saham yang satu ini adalah ketika naik dia memang bisa naik cukup ya signifikan, tapi kebanyakan sideways-nya gitu. Jadi harus bersabar. Jika dilihat di hari Jumat itu memang net sell 1,9 M dan jika diperhatikan full 1 minggu ini sebenarnya masih ada akumulasi yang terjadi. 2 minggu lah, 2 minggu terakhir ini akumulasinya masih terlihat. Jadi untuk TPMA saya rasa masih cukup oke untuk di hold, tapi tentu saja teman-teman, saham ini menjadi layak dikoleksi adalah dari sisi manajemen yang bagus dan bisnis yang oke, juga dari dividen yang rutin. Nah, itu menurut saya adalah poin plus dari saham yang satu ini. Tapi poin minusnya adalah ya seperti ini guys, dia banyak sideways-nya. Bahkan cenderung tidak kemana-mana gitu, naik naik turun ya sudah gitu ya. Harga sahamnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu volatil lah, tidak terlalu ramai gitu guys. Ini pun ya naik karena diakumulasi asing nih tanggal 2 Januari ya, ada net buy asing. Lanjut ke MPMX. MPMX merupakan saham yang juga rutin bagi dividen. Sebelumnya sempat terjadi dividen trap, ya lalu perlahan-lahan di beberapa minggu ini mulai naik dan menutup gap yang ada. Semoga bisa menutup gap agar teman-teman yang mungkin sedang floating loss bisa kembali cuan. Kenaikan terakhir 0,9% di Rp1.030 per saham. Kenaikan MPMX juga mirip-mirip dengan TPMA ya. Dia banyak sideways, naiknya pun perlahan, jadi teman-teman harus bersabar. Untuk MPMX, akumulasinya mulai terlihat kembali, terutama dari investor asing. NIZPAK mayoritas akumulasi di hari Jumat. Kita cek ya untuk MPMX. Jadi untuk MPMX, teman-teman bisa perhatikan untuk di 1 bulan Januari full, akumulasi asingnya mulai rutin. Apakah ini asingnya akumulasi atau net buy sebelum dividen? Bisa saja guys ya. Jadi untuk MPMX cukup menarik karena saham yang satu ini juga termasuk saham yang rutin bagi dividen. Oke guys, coba kita lihat ya saham yang di minggu lalu paling banyak diakumulasi asing. Untuk di hari Jumat, akumulasinya ke BRPT, BBRI, lalu ada Dewa, Raja, Astra International, AADI, ADMR, Brand, Ratu, BP, NCKL, Bull Telkom, IMPC, Wifi, BRMS, PTBA, INDF, dan Mora. Nah, tadi ada PTBA dan INDF juga yang kita bahas. Dan ada BRMS juga yang ternyata oke. Coba kita lihat ya untuk dari hari Kamis.
Kita coba lihat guys. Sorry ya, dari tanggal 1 maksud saya, dari tanggal 1 Januari, dari awal bulan. Akumulasi terbesar ada di Astra International, lalu di BBRI, Inco, Antam, PTRO, Adro Telkom, MDKA BRMS, MBMA Brand, IMPC JPFA, lalu ada UNTR, Mora Pegas, INKP, ADMR, dan INDF. Oke guys, jadi inilah saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing untuk sejak 1 Januari. Ya, sejak 1 Januari saham ini yang ternyata asingnya sedang kumpulin barang ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.